perusahaan multinasional itu sebetulnya apa sih? Dari sisi kompetensi, dari sisi skillnya. Itu SOP-nya sama, standarnya sama, seperti itu. Hai Workers, di episode sebelumnya gue udah ngomongin tentang apa sih perusahaan multinasional. Nah, sekarang gue pengen tahu sebetulnya seperti apa sih kehidupan orang yang bekerja di perusahaan multinasional ya, on daily basis. Lu bayangin ketika lu bekerja di sebuah perusahaan, lu kerja sama orang yang beda ras aja, beda suku, lokal maksud gue, itu sulit. Gimana lu bekerja dengan orang-orang dengan ras yang berbeda, culture yang berbeda, kebudayaan yang berbeda, pasti itu menantang banget sih. Nah, kalau boleh tahu, Mit, lu kerja di kantor sekarang ada orang apa aja yang bekerja di kantor? Gue sorry, sampai buka dulu ya. Oke, menarik sih pertanyaannya ya. Kalau misalnya dalam konteks lokal sendiri, kebetulan di kantor sendiri itu ada ragamnya macam-macam. Jadi kayak finance gue itu orang Perancis campur-campur Jerman. Kebayang dong ya. Tapi Perancisnya udah ribet ya, udah ribet ya. Dan dia yang anak muda yang merasa pintar banget gue gitu dan handsome banget, kebayang dong profilnya. Handsome-nya kayaknya di garis bawahin. Iya, dan but that's true itu ya. Maksudnya how dia positioning himself tuh very strong gitu ya. Terus ada juga kebetulan juga orang Jerman yang perempuan yang sangat independen, dia bisa di Indonesia kemanapun dia mau, nggak punya anak gitu kan, jadi bebas banget waktunya. Orang-orang Singapura pasti banyak banget di kantor, itu buat lokal aja debatnya bisa sampai sebegitunya keragamannya. Dan ketika kita misalnya punya project, itu kan nggak cuma terbatas Indonesia aja ya, gimana kita juga harus berinteraksi sama teman-teman Asia Pasifik yang lebih luas lagi, dan kadang-kadang juga kita harus kayak kemarin kita ngobrol sama orang Afrika dan levelnya sampai global. Jadi memang keragamannya sangat luar biasa. Jadi dengan kondisi itu pastinya latar belakang kita sangat berbeda, cara kita juga berpikir berbeda, cara kita juga bekerja juga berbeda banget. Gitu. Nah, apa yang harus dimiliki ketika lo bekerja dengan orang-orang yang seperti itu gitu? Ini bukan hal yang mudah pastinya ya. Jadi kalau misalnya gue sampein bahwa nggak ada masalah apa-apa, it's fine, kayaknya nggak terlalu juga it's fine juga gitu. Karena dengan cara mereka berbicara, dengan cara mereka ritme mereka bekerja itu sangat luar biasa gitu ya. Jadi mereka tuh, kita udah biasa misalnya meeting jam 7 pagi, kita meeting lagi jam 9 malam, jam 10 malam, sudah biasa gitu. Dengan ekspektasi besok tugas itu harus dikerjain juga udah biasa. Jadi memang balik lagi, apa sih sebetulnya yang gue cari dari pekerjaan gue gitu ya. Kenapa gue harus stay di sini? Ada value nggak sih gue untuk stay di sini dan menjalankan pekerjaan ini? Jadi itu yang selalu direflek kembali. Dan kalau misalnya yang paling penting, kita nggak bisa memasukkan feedback itu ke personal. Jadi selalu yang diingatkan gitu ya, orientasinya ke pekerjaan ya. Orientasinya harus sesuatu yang sifatnya goals project gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi nggak nyaman, oh ya kita ingat aja ini bukan sesuatu yang personal tapi lebih ke pekerjaan. Dan memang yang juga menarik ketika kita dalam konteks multicultural gitu ya, mereka tuh bisa gitu ya, mereka berdebat gitu ya, argue untuk sesuatu. Dan habis itu mereka bisa baikan lagi, makan siang bareng. Mungkin dalam konteks Indonesia kita digentak gitu aja atau diberikan feedback, lagi ya? Iya presentasi lo salah nih, nggak bagus gitu. Habis itu kita udah nggak mau negor dia lagi. Nah ini yang sangat berbeda sih sudah pasti. Dan kalau kita mau menyampaikan sesuatu, masukan atau apa, kita harus punya rasionalisasinya. Kenapa sih lo minta misalnya proposal lo harus A, kenapa nggak B? Itu kita harus come up dengan sesuatu yang sangat clear dan sistematis gitu. Nah mungkin lu pernah ngobrol sama mereka ya. Ini kan tadi kan lu bilang lu kerja sama orang Singapura, orang Asia Tenggara, orang Afrika, bahkan orang Perancis, Jerman segala macam. Bagaimana sih sebetulnya pandangan mereka tentang orang lokal gitu? Orang Indonesia. Betul. Kadang-kadang secara personal memang benar ya, orang Indonesia tuh selalu dianggap adalah orang yang punya toleransi yang sangat baik gitu. Mereka selalu menganggap bayangan mereka tuh Indonesia tuh negara mana, bisa dibayangin mereka harus terbang sejauh itu dari Jerman misalnya ke Indonesia harus untuk short assignment selama setahun. Dia menganggap, wah saya bakal sendirian nih kerja di Indonesia, nggak ada yang mau nemenin gitu kan. Tapi ketika orang Indonesia, kita pasti akan membuka diri gitu ya, apa yang kita bisa bantu, bahkan kita ajak mereka gitu ya untuk involve di diskusi kita. Itu satu hal yang feedback dari orang teman saya orang Jerman. Dan yang berikutnya dari orang Cina, dan dia tuh sampai selalu beberapa orang yang datang short assignment gitu ya,
mereka menangis gitu karena luar biasa keramah tamahan orang Indonesia. Jadi orang di Cina sendiri mereka nggak peduli orang mau susahnya kayak gimana, itu urusan pekerjaan lo, itu bukan urusan saya gitu. Nah itu yang sangat penting dari sisi personalitinya ya, maksudnya hubungannya. Betul. Tapi dalam konteks pekerjaan memang sangat unik. Kalau misalnya kita ngomongnya gini sih, orang Indonesia itu kadang-kadang membicarakan sesuatu berulang-ulang. Dan kalau di bahasa terminologinya itu rabbit hole, kita ngulangin sesuatu yang berulang-ulang, tapi komitmen terhadap tindak lanjutnya itu tidak dilakukan secara secara baik gitu ya. Kita bilang oh ya besok saya kerjain gitu ya, besoknya tuh kapan gitu. Nah itu yang mereka suka agak gemes gitu ya sama orang Indonesia dari sisi hal itu. Dan yang paling kurang baik juga, dan itu saya belajar banyak, kita diharapkan sebetulnya asertif. Jadi bukan cuman misalnya bicara oh katanya parasit misalnya, harusnya kita ngomongnya tuh melakukan A, B, C. Oh ya parasit, tapi kamu sendiri maunya apa gitu. Jadi kita kan kadang-kadang suka nggak enak ya, bener nggak ya saya ngomong A, bener nggak ya saya ngomong B. Nah itu yang paling dirasakan sehingga sulit untuk mengambil suatu keputusan. Tapi saya pikir itu adalah feedback yang cukup valid gitu ya. Makanya ini yang menjadi area yang benar-benar kita perlu perhatikan dan pemacu untuk melakukan perbaikan. Gitu. Punya pengalaman yang unik gak sih dengan orang-orang dari luar, dari negara yang berbeda mungkin, yang unik yang memang bisa di-share sama teman-teman? Ketika kita bicara sama misalnya bekerja dengan orang US gitu ya, US tuh kecenderungannya adalah orang yang kita bisa berbicara fluffy, berbunga-bunga. Maksudnya intinya sama. Ketika saya presentasi, saya ada bahasa misalnya gitu ya, itu bagi dia tuh matters banget gitu. Jadi itu dan dianggap saya tuh kurang confidence untuk mempresentasikan apa yang topik yang saya bawakan. Itu orang Amerika maksudnya? Itu pengalaman saya. Okay. Kalau misalnya mungkin yang lainnya kita tanpa berbicara rasis ya, mungkin misalnya let's say orang India, itu juga agak lebih kompleks lagi ketika kita ngomong A, bisa A, besok bisa B lagi gitu. Nah itu. Tapi kalau orang Jerman, misalnya kita di suatu meeting udah conclude dengan suatu kesepakatan A, B, C. Tiba-tiba kita lupa gitu ya, kita lupa terhadap kesepakatan yang pernah dibuat. Terus kita ulang lagi, dan itu menurut mereka kita tuh nggak komit. Jadi dan itu kita bisa argue, dia bisa ngomong ini, kenapa sih kamu harus membuka topik ini? Apa kamu waktu itu tidak ingat kalau kita pernah sudah bahas? Jadi memang ragamnya cukup banyak, dan tentunya yang juga sulit yaitu adalah bahasa kan. Bahasa aksen tiap negara punya aksen yang berbeda. Betul. Dan bahasa Inggris bukan menjadi our first language juga kan. Jadi itu PR lanjutan. Misalnya seperti itu, apakah kita harus mengulang bertanya? Misalnya kita lagi ngobrol, ketika dia kadang-kadang nih kalau gue ngomong sama atasan, dia ngomong satu hal, supaya menghindari gue ulang, gue bilang ya oke, tapi gue sebetulnya nggak terlalu nangkep message-nya dia. Kalau dengan situasi seperti itu, apakah harus gue ulang untuk meng-clearkan message-nya ini atau gimana menurut? Oh iya, itu benar banget. Itu salah satu bentuk asertif ya. Jadi ketika kita ada meeting ataupun diskusi, walaupun itu dengan atasan, yang dibiasakan adalah mereconfirm apa sih yang dimaksud dengan atasan. Jangan pernah kita meng-assume. Dan yang paling penting lagi adalah dibiasakan untuk membuat seperti kayak notulensi gitu ya. Nanti notulensi itu kita capture di email. Jadi sehingga kita juga punya ada suatu evidence, karena kan kita nggak pernah tahu ya dalam bentuk tadi berbagai ragam misalnya orang yang bekerja gitu, mungkin tidak semuanya juga punya niat yang baik gitu ya. Jadi makanya segala sesuatu itu jangan pernah di-assume, diulang lagi, di-capture di evidence-nya, dan kembali lagi apa sih objektif dari suatu project ataupun topik yang kita bahas gitu. Supaya kita nggak salah tadi ya. Betul. Jadi, karena kadang-kadang assume dan kita nggak enak, aduh bener ya, aduh malu deh gue nanya. Ya, kok kayaknya takut dianggap nggak ngerti ya. Betul. Jadi kita punya asumsi sendiri kalau oh mungkin gini, tapi ketika lakukan ternyata bukan seperti itu gitu ya. Betul banget. Nah workers, gue tuh sering lihat sosial medianya Mita ini ya, dia tuh sering banget keluar negeri yang gue lihat. Bahkan dulu keluar negeri tuh sebulan tuh bisa berkali-kali, dan gue sering lihat dia posting, dia jadi pembicara di depan orang-orang dengan ras yang berbeda itu. Nah gue pengen tanya sebetulnya, seperti apa sih rasanya ngomong di depan orang-orang yang seperti itu ya? Kita kan pasti kan persiapannya seperti apa dan perasaannya, karena gue juga yakin lu awalnya juga nggak terbiasa dengan hal seperti itu gitu, benar gak sih? Iya, yang pertama-tama kita harus yakin sih terhadap topik apa yang kita mau bahas. Kalau kita merasa yakin kita memang ahli, kita memang mampu, jadi ya kita harus mempersiapkan diri. Jadi itu yang pertama-tama yang harus dipastikan. Yang kedua, memang meskipun tidak ada opsi lain bilang oh saya nggak bisa gitu ya, tapi saya selalu berpikir
oh ini mungkin kesempatan saya juga gitu ya, harus step up juga ya ke level yang berikutnya gitu. Jadi makanya selalu melihatnya ini suatu kesempatan dan selalu mempersiapkan materinya, selalu melatih berulang-ulang terkait dengan isinya, dan biasanya setelah sesi tersebut saya sangat senang untuk mencari feedback, meminta komentar ataupun tanggapan nih kira-kira kurangnya di mana gitu. Walaupun sampai sekarang pun tidak selalu perfect gitu ya, tapi paling nggak saya tahu apa yang harusnya dilatih lagi supaya kedepannya lebih baik dan baik lagi. Oke, kalau ketika kita kerja di perusahaan multi cultural dan multinasional itu kan harus ada rasa skill adaptif ya, bagaimana kita menyesuaikan diri dengan keadaan. Nah, menurut lo sejauh mana sih pentingnya skill itu dan gimana lo mengasah skill itu? Cara mengasahnya ya pastinya lebih memahami, mau mendengar gitu ya, mau belajar, sehingga lama-lama kita juga paham apa sih yang menjadi alasan kita harus tetap stay di suatu role tertentu atau di suatu perusahaan tertentu. Jadinya dengan keyakinan bahwa ada suatu area buat pembelajaran itu bisa menjadi faktor kita akan lebih bisa beradaptasi lagi dengan lingkungan. Gue mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya. Apa sih yang menurut lu bekerja, pengalaman lu di perusahaan multinasional ini dengan multicultural itu merubah diri lu sendiri gak sih? Apa perubahan yang diberikan? Ya, perubahannya cukup banyak ya. Mungkin saya akan berbicara lebih terbuka lagi, memberikan feedback juga lebih transparan lagi gitu ya, karena balik lagi tujuannya seperti apa, dan saya juga merasa bisa belajar lebih sistematis lagi. Dan tadi gitu ya, ketika kita menghargai suatu karyawan, sebetulnya bukan soal investasi ataupun cost yang dibuang perusahaan, tapi bagaimana ini suatu komitmen dari perusahaan untuk mendapatkan hasil juga yang baik gitu ya. Dan kita juga belajar untuk fokus untuk lebih objektif. Jadi kurangi gosip gitu di kantor gitu ya, fokus terhadap pekerjaan, tadi jangan baperan gitu ya, dan selalu upgrade diri menjadi sesuatu yang lebih baik dari tahun ke tahun gitu sih. Nah, Workers, itu tadi obrolan tentang suka duka bekerja di perusahaan multinasional ya, dengan berbagai macam masalah dan solusinya sebetulnya. Mudah-mudahan obrolan kita kali ini bisa jadi inspirasi nih buat workers yang mungkin akan menghadapi bekerja di sebuah perusahaan multinasional. Oke Mita, terima kasih banyak ya udah mau sharing sama teman-teman workers. Mudah-mudahan obrolan kita kali ini bisa jadi inspirasi buat kalian yang memang pengen kerja di perusahaan multinasional. Oke, kalau misalnya masih ada pertanyaan dan lain-lain, kalian bisa tinggalin di kolom komentar dan kita akan bahas lagi. Mungkin nanti gue akan nanya secara langsung dan bisa gue balas juga di komentar. Ya. Langsung dapat kerja di Workers Media. Terima kasih. Bye.